sebagainya, itu komponen udara yang kita hirup gitu ya. Nah kalau kita lihat nih, dominasi terbesar itu kan adalah nitrogen ya. Nah, tapi kemana nih nitrogen nih pada saat masuk ke dalam tubuh kita? Nah, jadi nitrogen ini pada saat kita menghirup udara itu akan melewati begitu saja paru-paru kita. Nah, fungsi sebenarnya nitrogen itu apa sih? Nah, itu untuk pembuatan protein atau asam amino. Nah, tapi manusia itu tidak mampu untuk membuat langsung dari udara. Nah, yang bisa membuatnya langsung itu adalah tanaman dengan bantuan bakteri. Gitu. Jadi karena pada saat kita menghirup udara, nitrogen itu cuma numpang lewat aja dari paru-paru kita. Nah, yang dibutuhkan tuh di 20% ini nih si oksigen. Nah, sekarang kita fokus dulu nih pada sistem respirasi pada manusia ya. Gitu. Nah, untuk respirasi pada manusia ya kan itu terfokus nanti ada di alveolus gitu ya, dimana alveolus nanti akan melepaskan oksigen gitu. Nah di sini ada gambar-gambar yang sudah saya sediakan gitu. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di alveolus gitu ya. Jadi pada saat udara masuk ya kan kadar oksigen pada tubuh kita tuh akan meningkat. Nah, jadi tekanan parsial oksigen pada paru-paru itu akan lebih tinggi dibandingkan tekanan parsial oksigen pada pembuluh kapiler. Nah, jadi sebelum itu nih kita review dulu nih tentang pengertian tekanan parsial. Nah, tekanan parsial itu merupakan besar tekanan molekul gas spesifik. Nah, di sini saya memberikan contoh oksigen ya. Jadi tekanan parsial oksigen itu merupakan tekanan dari molekul gas oksigen saja tanpa melihat tekanan molekul-molekul gas yang lain. Jadi kalau misalnya saya menyebutkan tekanan parsial karbon dioksida, nah itu hanya tekanan dari molekul gas karbon dioksida saja tanpa melihat tekanan molekul gas yang lain. Nah, sampai sini kira-kira paham ya tentang tekanan parsial. Nah, jadi saya ulangi ya penjelasannya. Pada saat kita melakukan inhalasi atau menarik nafas, kadar oksigen di dalam paru-paru kita tuh akan meningkat. Sehingga tekanan parsial oksigen di dalam paru-paru kita tuh juga akan semakin tinggi. Gitu. Nah, karena semakin tinggi, maka itu dilepaskan gitu, mampu melepaskan oksigen ke peredaran darah kita melalui proses difusi. Nah, kira-kira nanti mekanismenya seperti ini nih ya. Nah, oksigen di dalam alveolus kita tuh pada saat kita melakukan inhalasi itu akan meningkat gitu. Nah, tekanannya tuh sekitar 105 mm Hg. Nah, sedangkan tekanan oksigen di pada pembuluh darah kapiler itu sekitar 40 mm Hg. Nah, perbedaan tekanan parsial ini akan menyebabkan oksigen dari paru-paru yang memiliki tekanan parsial lebih tinggi akan berdifusi ke pembuluh kapiler kita. Nah, kita review dulu nih tentang pengertian dari difusi. Nah, difusi itu kan perpindahan molekul terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, di sini tekanan parsial oksigen pada alveolus kan lebih tinggi nih daripada yang di pembuluh kapiler. Maka proses difusi oksigen itu akan terjadi gitu. Nah, oksigen dari alveolus itu akan berdifusi ke pembuluh kapiler. Nah, karena kalau di pembuluh kapiler kan nih yang warna biru dilihat tuh. Nah, itu kan banyak mengandung karbon dioksida, maka tekanan parsial karbon dioksida itu akan lebih tinggi. Maka karbon dioksida itu akan berdifusi dari pembuluh kapiler ke alveolus. Nah, nanti nih darah yang kaya akan oksigen itu akan dialirkan menuju jantung gitu. Nanti darah dari paru-paru menuju jantung. Nanti dari jantung akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kita lihat dulu nih gambarnya ya. Gambar yang sebelah kiri dulu nih. Ini mekanisme tentang peredaran darah manusia. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat nih, darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru itu akan masuk melalui atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri dan juga diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini merupakan mekanisme apa? Ya, benar. Mekanisme sistem peredaran darah besar. Nah, selanjutnya, coba perhatikan di sebelah kanan. Nah, disinilah proses difusi antara pembuluh darah dan sel-sel tubuh kita, di mana oksigen dari pembuluh darah itu nanti akan dilepaskan ke sel tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat nih, sel tubuh yang di sebelah kanan nih, itu mengandung karbon dioksida, CO2. Nah, karena kadar karbon dioksidanya itu tinggi di dalam sel,
maka dia akan berdifusi dari sel ke pembuluh darah, karbon dioksidanya ya. Gitu. Nah, tekanan parsial karbon dioksidanya itu lebih tinggi. Nah, alasannya kenapa sih karbon dioksida itu harus dilepaskan? Nah, karena kalau misalnya dia ada di dalam sel, dia akan bersifat toksik. Kenapa alasannya? Karbon dioksida itu bersifat asam apabila tetap didiamkan di dalam sel. Gitu. Nah, karena tekanan parsial karbon dioksida sel yang tinggi itu akan menjadikan karbon dioksida itu berdifusi ke pembuluh darah. Nanti dari karbon dioksidanya itu dibawa lagi nih ke paru-paru nih. Nanti dari pembuluh darah berdifusi ke paru-paru. Nanti dari paru-paru dilepaskan ke udara melalui proses pengeluaran nafas atau ekspirasi gitu ya. Nah, jadi mekanismenya kira-kira nih seperti ini ya. Pada saat karbon dioksida itu akan dilepaskan melalui proses ekspirasi gitu. Nah, kita kan mengeluarkan karbon dioksida ya hasil pernapasannya. Nah, tapi itu sayangnya tidak semua karbon dioksida itu dilepaskan gitu ya. Kira-kira tuh hanya sekitar 21% karbon dioksida yang dihasilkan dari 100%. Ya, dari 100% karbon dioksida yang dihasilkan itu hanya 21% yang dilepaskan ke udara. Nah, sisanya kemana nih? Nah, ini berkaitan dengan proses respirasi anaerob manusia yang melangsungkan katabolisme. Nanti produknya tuh asam laktat ya. Produknya asam laktat. Cuma lebih rincinya itu untuk respirasi anaerob itu akan dibahas di kelas 12 bab metabolisme. Nah, sekarang kita membahas tentang mekanisme respirasi pada manusia gitu. Nah, oke. Cukup sekian dulu ya pembahasan dari saya gitu. Sebenarnya saya rindu dengan kalian gitu ya. Semoga kedepannya kita mampu untuk bertatap muka secara langsung dalam forum yang harmonis di dalam kelas. Saya mau pandemi ini cepat selesai. Akhirul kalam. Terima kasih. Bye bye.